Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PPKN. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dan tetap semangat meskipun pembelajaran masih tetap dilakukan secara online atau daring di rumah. Tetap menjaga kesehatan, tetap berada di rumah, tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendadak. Ingat pesan Ibu yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tetap semangat dan tetap di rumah melakukan pembelajaran di rumah. Untuk materi yang sekarang, Ibu akan menyampaikan tentang kebangkitan nasional. Tetapi sebelum ke materi, alangkah baiknya pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Materi yang sekarang akan Ibu sampaikan yaitu kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam bab ini ada 3 pokok pembahasan yang akan Ibu sampaikan, yaitu tentang makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, dan yang ketiga, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ada di dalam bab kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan yaitu tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1968 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1968 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional 1968 dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, menyaji hasil penalaran tentang peran kejuangan tokoh kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan diawali dengan adanya pidato Presiden Soekarno, yaitu Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Dari pidato Presiden tersebut dapat dipahami bahwa suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Berawal dari pidato Presiden tersebut, para pemuda kemudian mendirikan berbagai organisasi kepemudaan. Organisasi yang pertama yang dibentuk oleh para pemuda yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Ini atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Tokoh organisasi ini ada 4, yaitu Sutomo sebagai ketua, M. Sulaiman sebagai sekretaris 1, Suwarno sebagai sekretaris 2, M. Gunawan sebagai bendahara, dan R. Angkasa sebagai komisaris. Budi Utomo berasal dari istilah budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, makna Budi Utomo yaitu perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Budi Utomo yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Yang kedua, mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, mengembangkan seni dan industri. Dan yang keempat, menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908,
Kongres pertama di Yogyakarta, Budi Utomo ingin antara lain memajukan pendidikan pribumi. Keputusan pada kongres pertama yaitu ada dua. Yang pertama, membatasi jangkauan gerak Budi Utomo hanya pada daerah Jawa dan Madura saja. Organisasi Budi Utomo tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik, mengingat sifat dari organisasi tersebut adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini mengakibatkan Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo melibatkan diri dalam kegiatan politik sejak tahun 1915. Saat itu ditunjuklah Dwi Josewoyo sebagai perwakilan Budi Utomo untuk didelegasikan ke Belanda pada bulan Januari 1917. Kegiatan politik Budi Utomo terlihat ketika terbentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat. Salah satu bukti bahwa Budi Utomo kemudian bergerak dalam bidang politik adalah menjadi organisasi politik moderat. Selain Budi Utomo, organisasi yang lain juga ada, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan oleh Tirto Adisuryo pada tahun 1909 di Batavia, yang dilatar belakangi oleh keprihatinan Tirto Adisuryo terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Keprihatinan tersebut diutarakan kepada Haji Samanhudi. Akhirnya Haji Samanhudi mendirikan SDI di Solo tahun 1911. Pembentukannya didasarkan pada agama, yaitu agama Islam dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Dalam Kongres Serikat Dagang Islam yang pertama di Solo tahun 1912 atas usul Haji Cokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja tetapi juga dalam bidang lainnya. Pada tahun 1913 Sarekat Islam mengadakan kongres pertama di Surabaya. Hasil kongresnya adalah mengangkat Haji Cokro Aminoto sebagai ketua terpilih. Sejak Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Cokro Aminoto mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan yang pesat didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa. 2. Terdapatnya sifat kerakyatan dan dasar agama Islam. Ketiga, meningkatnya kemampuan pedagang Islam untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. Dan yang keempat, keterlibatan dan campur tangan para ulama dalam segi kegiatan Sarekat Islam. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres Sarekat Islam Nasional pertama di Bandung. Kongres yang pertama ini dihadiri oleh 80 orang yang merupakan perwakilan dari 80 cabang Sarekat Islam. Haji Cokro Aminoto yang memimpin Kongres Nasional pertama menetapkan cita-cita Sarekat Islam, yaitu membentuk suatu bangsa bagi penduduk Indonesia, yaitu artinya perlu dibentuknya pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 sampai 27 Oktober 1917 berlangsung Kongres kedua di Jakarta. Pada kongres tersebut, Sarekat Islam sepakat untuk melangsungkan niat politiknya, yaitu merebut kemerdekaan dengan dibentuk Selbstbestur atau pemerintahan sendiri. Pada tanggal 29 September 6 Oktober 1918 terlaksana Kongres Nasional ketiga di Surabaya. Seluruh anggota Sarekat Islam sepakat untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpihak pada kaum kapitalis. Pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November 1919 terlaksana Kongres Nasional keempat di Surabaya. Diraih kesepakatan bahwa fokus Sarekat Islam lebih mengarah pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Selain Budi Utomo, Sarekat Islam, ada juga organisasi
lainnya yaitu Indis Partij. Indis Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yaitu Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Tujuan utama dari Indis Partij adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Indis Partij mendapat dukungan dari Abdul Muiz, pemimpin Serikat Islam Cabang Bandung. Indis Partij merupakan organisasi yang ingin adanya kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Untuk mencapai tujuan dari Indis Partij terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh 3 serangkai antara lain. Pertama, menyerapkan cita-cita nasional. 2, memberantas kesombongan dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun masyarakat. Ketiga, memberantas berbagai usaha yang membangkitkan kebencian antar agama. Keempat, memperbesar pengaruh Rohingya di pemerintahan. Yang kelima, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Yang keenam, dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonomi lemah. Untuk materi yang sekarang Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.